Oh ya, sebelumnya saya mau mohon maaf dulu nih teman-teman karena saya ini sebenarnya asli Jawa yang tinggal di Palembang. Jadi mungkin nanti bahasanya agak masih medok-medok gitu ya. Mungkin akan kurang nyaman didengar sama teman-teman. Nanti kalau misalnya saya udah keceplosan gitu ngomong dengan istilah yang tidak dimengerti oleh teman-teman, mohon diingatkan ya. Nah, teman-teman mungkin eh, sebelumnya belum pernah lihat saya di TV ya, karena emang nggak pernah muncul di TV sih. Tapi satu TV yang paling saya sering muncul yaitu di CCTV. Garing banget Kak gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung mulai aja. Untuk panitianya mohon dibantu untuk menampilkan slide-nya. Gimana nih? Kayaknya masih ada trouble ya. Mungkin masih terkendala dengan koneksi dan lain sebagainya ya teman-teman. Boleh deh sekarang kita hidupin mic-nya. Saya coba mau sharing sama teman-teman yang sudah hadir ini untuk bercerita. Kita kira-kira apa sih yang terfikirkan di benak teman-teman ketika ada kata perasaan yang diucapkan sama seseorang gitu. Mendengar kata perasaan, apa sih yang terlintas di benak teman-teman sekalian? Saya coba minta kesediaannya kepada siapa nih? Hmm, Kak Febrina Novianti. Kak Febrina, berkenan untuk sharing dengan kita semua, Kak. Halo. Oke, mana nih Kak Febrina? Febrina Novianti. Atau mungkin belum berkenan ya untuk bercerita sama kita semua ya. Oke, kalau gitu kita pindah ke Kak Baik Ninta. Kak Baik bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Kak Baik, gimana nih? Apa yang pertama kali terfikirkan ketika mendengar kata perasaan? Perasaan apa ya? Mm-mm. Perasaan menyentuh banget sih. Oh, menyentuh banget gitu. Ya, Terus, gimana ya? kalau perasaan Kak Baik saat ini nih, apa yang dirasain? Lagi ngerasain apa? Perasaannya Lagi gimana? ngerasain ada senang, ada sedihnya. Oh, gitu. Ada senang, ada sedih gitu ya. Ya, Oke, oke. Terima kasih Kak Baik. Sekarang coba saya mau mendengar satu lagi ya. sembari kita menunggu dari panitia ya. Eh, Mohon kesediaannya kepada siapa nih? Kak Halwa Adinda, bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa Kak. Oke, gimana Kak Halwa? Apa nih yang terfikirkan ketika mendengar kata perasaan? Eh, Emosi manusia. Mm-mm. Hmm, Apalagi ya? Perasaannya Kak Halwa sendiri gimana Kak saat ini? Lagi excited sih soalnya lagi kayak Oh, mengenal lebih jauh tentang psikologi gitu. oke, lagi excited gitu ya, lagi semangat nih mau mendengarkan dan sharing sama-sama kita gitu ya. Oke, terima kasih Kak Halwa.
Gimana nih teman-teman? Sudah bisa ditampilkan? Sudah, Kak. Kok di saya belum muncul ya? Slide-nya sudah tampil ya di teman-teman ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Kok di saya belum ya? Gimana ini? Atau saya nggak bisa makainya ini kayaknya. Ada yang bisa bantu nggak kalau mau ngelihat slide-nya saya harus pencet apa nih? Karena biasanya saya pakai Zoom, baru kali ini nih pakai Google Meet, jadi masih adaptasi banget gitu. Izin Kak, Kakak pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP? Coba digeser-geser aja dulu Kak. Biasanya di halaman pertama itu isinya slide. Iya, biasanya gitu ya. Ini Sama tadi, kayak biasanya. oh Atau iya 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 iya. Iya. Oke, aduh gimana ini? Maaf ya teman-teman ya. Oke, berarti udah bisa kita mulai ya. Ya boleh di next aja Kak. Nah, ini sekilas tentang saya tadi ya, udah banyak sekali disampaikan sama Kak Lipia. Nah, kita langsung masuk aja nih di pembahasannya. Oke, tadi kan sudah ada beberapa perwakilan dari teman-teman yang sudah sharing gitu ya tentang apa sih yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar kata perasaan dan apa perasaannya sekarang. Nah, sekarang kita akan beralih ke emosi nih. Kalau mendengar kata emosi, kira-kira apa nih yang pertama kali terfikirkan? Kak Dewi Saputri, coba berkenan untuk sharing dengan kita semua, Kak Dewi. Bisa mendengar suara saya? Iya Kak, dengar. Oke, gimana Kak Dewi? Apa yang pertama kali terfikirkan nih ketika mendengar kata emosi gitu? Sesuatu yang kita rasakan ya Kak ya. Aha, oke. Kemudian pernah nggak Kak menghadapi situasi yang sangat menguras emosi? Bisa diulangi Kak? Eh, Kak Dewi pernah nggak merasakan atau menghadapi situasi yang dirasa itu sangat menguras emosi? Sangat menguras emosi tuh ketika kayak menghadapi sesuatu yang apa ya Kak, seperti ujian begitu Kak. Biasanya itu kayak kita Hmm, tiba-tiba panik atau kayak tiba-tiba tegang, panik. terus segala macam Kak. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Kak Dewi atas sharingnya. Coba saya mau dengar satu peserta lagi ya. Hmm, coba dari yang laki-laki nih. Siapa ya? Kak Muhammad Fajar Ramadan. Bisa mendengar suara saya? Perwakilan dari yang laki-laki nih kayaknya. Halo, Kak Muhammad Fajar. Bersedia bercerita dengan kami semua? Oke, sepertinya belum ya. Kalau gitu kita ke Kak Arif aja deh, Kak Arif Yasin Ihsani, yang speakernya udah hidup nih, biar langsung bisa menjawab ya. Gimana Kak Arif, apa yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar kata emosi? Kak Arif? Sepertinya lagi trouble ya jaringannya ya. Kak Arif
bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya jaringan Kak Arifnya sedang trouble ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Bisa di next? Minta tolong. Oke, sekarang kita akan mengupas, ya sebenarnya nggak mengupas sih, kalau mengupas itu kan semuanya ya. Kita akan sedikit membahas tentang perasaan dan emosi. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang perasaan nih teman-teman. Nah, jadi perasaan itu dalam kajian ilmu psikologi mengandung adanya suatu pengalaman yang subjektif. Jadi, eh, perasaan ini bisa muncul ketika kita sudah pernah merasakan perasaan itu sebelumnya gitu. Dan karena pengalaman yang subjektif ini, maka setiap orang bisa merasakan perasaan yang berbeda walaupun diberikan satu stimulus yang sama gitu. Kemudian banyak dipengaruhi oleh persepsi. Nah, kaitannya dengan subjektif tadi ya, karena setiap orang kan punya persepsi yang berbeda-beda. Makanya belum tentu satu stimulus dianggap oleh satu orang ini sebagai apa ya, suatu kesedihan gitu, tapi belum tentu sama orang lain dianggap suatu kesedihan. Atau sama-sama makan bakso dengan 2 sendok cabai gitu. Mungkin untuk si A itu sudah sangat pedas, tapi untuk si B belum tentu pedas gitu, karena itu dipengaruhi oleh persepsi gitu. Dan perasaan ini juga mengarah pada suasana hati seseorang. Jadi sangat bergantung sekali dengan suasana hati seseorang gitu ya. Kalau zaman sekarang ini banyak istilah-istilah baper gitu ya, bawa perasaan gitu. Nah, itu juga kaitannya dengan suasana hati ini tadi. Jadi memang perasaan itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang subjektif, persepsi seseorang, dan suasana hati. Boleh next? Nah, sekarang kita beralih ke emosi nih. Definisi emosi ini sendiri menurut Daniel Goleman itu merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, yaitu suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi kalau kalau menurut teorinya Daniel ini, emosi itu mengandung 2 aspek. Yang pertama ada aspek biologis dan yang kedua ada aspek psikologis. Jadi kalau seseorang merasakan emosi, emosi itu sendiri kan sudah bagian dari psikis seseorang ya, atau bagian dari aspek psikologi itu sendiri. Tapi ternyata tidak hanya secara psikis, ketika seseorang mengalami emosi itu secara biologis juga akan direspon oleh tubuh-tubuh kita. Seperti mungkin teman-teman pernah merasakan kalau lagi marah gitu ya, lagi marah banget, terus kemudian jantungnya berdegup-degup, kemudian muncul keringat dingin atau badannya terasa panas gitu ya, atau mungkin waktu pas gugup disuruh presentasi terus tiba-tiba pengen pipis terus pengen ke belakang gitu ya. Ada juga yang sampai eh, ada juga yang sampai mungkin gigit-gigit tangan atau nyari-nyari benda yang untuk meredam emosinya itu tadi ya. Nah, itu ternyata emosi itu tidak hanya secara psikologis, tapi juga ada aspek biologisnya. Nah, emosi juga dapat menjadi motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Jadi, emosi ini ternyata teman-teman sangat berpengaruh banget sama perilaku kita, gitu ya. Kalau kita bayangin deh, kalau kita lagi dalam kondisi emosi, gitu ya, lagi marah banget, pasti perilaku kita juga akan sulit untuk terkontrol kalau kita juga tidak bisa meregulasi emosi itu sendiri, gitu ya. Nah, begitupun kalau misal itu emosi negatif, begitupun dengan emosi yang positif. Misal kita lagi jatuh cinta nih, jatuh cinta gitu ya, rasanya semangat banget gitu mau ngapa-ngapain. Akhirnya kita ngerjain tugasnya jadi lebih semangat, jadi lebih cepat, perilakunya juga jadi lebih baik baik gitu ya. Nah, itu tadi bahwa ternyata emosi itu bisa menjadi motivator perilaku atau bahkan mengganggu perilaku. Next. Oke,
nanti kecepatan kasih tahu sayanya ya. Oke, teman-teman, kita sekarang fokus ke jenis-jenis perasaan dulu. Jadi ternyata perasaan itu ada dua golongan gitu ya. Yang pertama ada indriya, yaitu yang berkaitan dengan perangsang panca indera seperti gatal, perih, panas, dingin, harum, busuk, asin, dan manis gitu. Pokoknya segala sesuatu perasaan yang muncul, tapi itu kaitannya dengan panca indera kita, baik penciuman, kemudian penglihatan gitu ya, dan panca indera yang lainnya gitu. Sedangkan kalau yang perasaan vital ini berhubungan dengan kondisi jasmaniah seperti perasaan seger, loyo, pusing, bergairah, semangat gitu ya. Nah itu ternyata adalah perasaan yang termasuk ke dalam kategori perasaan vital. Kak Arif, boleh di next slide-nya? Kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus, Kak. Ini Kak Arifnya lagi cemas apa ya? Lagi merasakan emosi tadi terus kebelet pipis apa ya? Oke, mungkin sembari nunggu Kak Arif ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Atau mungkin ada yang mau bercerita gitu ya, sharing. Saya pernah ngalamin perasaan yang gini-gini gitu. Yang mungkin itu mengganggu, atau mungkin salah satu contoh dari perasaan indriya dan perasaan vital tadi, boleh monggo. Teman-teman, Maaf Kak, ada slide-nya sampai di mana? Yang muncul di teman-teman sampai di mana? Udah next ke yang jenis emosi. Oke, suara saya jelas ya, teman-teman? jelas Kak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke jenis emosi. Biasanya kalau kita bertanya dengan orang lain gitu ya, emosi itu cenderung dimaknai sebagai marah nggak sih? Ya kan? Kalau biasanya lagi marah banget gitu, ih aku emosi banget tadi ketemu sama mantan gitu misalnya, ya nggak sih? Ya kan? Jadi masih banyak ternyata pemahaman yang bisa dikatakan keliru gitu ya, bahwa emosi itu selalu diartikan atau dimaknai sebagai marah gitu. Tapi kadang kita lupa kalau lagi habis gajian atau lagi jatuh cinta gitu, lagi seneng-senengnya gitu ya, terus bilang, iya aku habis gajian, aku emosi banget gitu, kan jarang ya. Nah itu tadi teman-teman, ternyata emosi itu ada emosi yang negatif, juga ada emosi yang positif gitu. Kalau emosi negatif sebenarnya ada banyak banget, tapi ini baru beberapa yang saya masukkan. Ada marah, muak, jijik, takut, benci, sedih, malu, jengkel, kaget, cemas, iri gitu ya. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Karena di sini kebetulan lagi hujan gitu ya Kak, jadi mungkin mohon maaf suaranya agak kabur-kabur sedikit gitu ya. Nanti tolong diingatkan aja kalau suaranya udah kurang terdengar atau kurang jelas sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada emosi positif, yaitu cinta, sayang, gembira, rindu, syukur, lega, bangga, nikmat, ikhlas, dan lain-lain gitu. Nah, jadi harapannya nanti setelah di kelas ini kita sharing sama-sama, jadi udah nggak langsung mengeneralisasikan bahwa emosi itu, bahwa marah itu adalah satu-satunya emosi gitu ya. Udah nggak pakai kata emosi lagi untuk menggambarkan suatu kemarahan gitu. Karena ternyata ada emosi yang negatif, juga ada emosi yang positif gitu. Boleh next? Oke, sekarang perbedaan perasaan dan emosi. Nih, coba teman-teman perhatikan dengan baik-baik nih ya. Ada semangkuk mangga yang rasanya sedikit asam, kemudian ditaburi sama gula dan garam gitu ya. Jadi rasanya ada asin, manis, pedes gitu. Terus dimakan waktu pas siang-siang, lagi panas-panasnya gitu ya. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan sekarang dengan melihat gambar ini? Boleh dong sharing
Kak Aisyah DL, bisa mendengar suara saya, Kak? Bisa, Kak. Oke, Kak Aisyah, apa nih yang dirasakan ketika melihat semangkuk apa nih, mangga muda gitu ya? Enak. Apa nih yang dirasakan? Enak ya? Enak sih, iya. Jadi pingin, Kak. Enak, jadi pengen. Yang tadinya mungkin nggak pengen jadi kepengen gitu ya. Yang udah kenyang Iya. jadi tiba-tiba kok lapar gitu mungkin ya. Oke. Eh, nah, begitulah teman-teman ternyata bahwa perasaan ini letaknya lebih dangkal daripada emosi gitu. Jadi perasaan ini termasuk masuk ke dalam bagian daripada emosi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau perasaan ini eh, ketika kita ada stimulus yang muncul itu tidak melibatkan em, emosi yang lebih dalam gitu. Slide-nya di saya hilang ya. Gimana nih? Oh, iya iya iya. Iya. Oke, boleh di next Kak. Nah, sekarang ada studi kasus teman-teman. Saya bacakan ya. Pada suatu senja di sebuah stasiun subway di kota New York, kereta dipadati oleh orang-orang yang hendak pulang ke rumahnya setelah bekerja. Wajah-wajah mereka menunjukkan keletihan. Tiba-tiba, dua orang anak masuk ke gerbong kereta dengan diikuti seorang lelaki yang tampaknya adalah ayah mereka. Nih, jadi waktu sore-sore gitu ya, orang-orang baru pulang dari kerjaan, kebayang nggak sih capek, lesu, seharian kerja, belum di kantor ada tuntutan-tuntutan yang mungkin membuat nggak nyaman gitu ya. Terus mereka pulang dengan menaiki kereta gitu. Nah, di dalam gerbong itu ada dua anak laki-laki dan diikuti oleh seorang laki-laki dewasa yang sepertinya itu adalah ayah mereka. Next, Kak. Kedua orang anak tersebut membuat kegaduhan. Mereka bekerja-kejaran di dalam gerbong sambil berteriak-teriak. Kadang mereka meloncat di antara bangku yang ada. Semua penumpang memandang lelaki yang sepertinya ayah mereka dengan pandangan tidak suka. Tapi lelaki itu tampak tidak peduli. Dia justru memilih duduk terpekur di sudut gerbong. Jadi kebayang ya gimana sih kita lagi capek-capek gitu kan ya, pengennya istirahat di kereta sebelum pulang sampai ke rumah gitu karena tuntutan kerjaan yang sudah sangat melelahkan gitu, jadi pengennya kan di kereta tuh bisa santai, bisa istirahat sejenak gitulah ya. Tapi malah ada dua anak ini malah bikin kegaduhan, mereka teriak-teriak, kejar-kejaran, lari-lari, loncat-loncat gitu. Dan kita ngelihat ini bapaknya kok malah diem aja, kok malah tidur gitu ya. Itu kan mungkin akan memunculkan emosi-emosi negatif kita gitu, seperti marah gitu kan ya, atau mungkin jengkel gitu. Nah, bisa di next Kak. Oke, kira-kira apa yang teman-teman rasakan setelah membaca kasus tersebut? Boleh dong sharing, siapa nih? Kak Eri Nurlela bersedia sharing dengan kita? Halo, Kak Eri, bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin Kak Eri belum bersedia ya. Kita ke siapa nih? Kak Kelvin Aryani, boleh sharing dengan kita semua, Kak? Iya, boleh Kak. Oke, gimana nih Kak Kelvin setelah mendengar dan membaca kisah tadi, studi kasus tadi, apa yang dirasakan? Kelvin? Setelah membaca kisah tadi sih,
Jadi turut merasakan ini juga ya Kak, yang dirasakan sama bapak dua anak tadi ya. Papahnya. Kayaknya Oh kecapean ya. banget sih dari Oh ininya. ya. Heeh. Oke, kemudian Kalau udah dibaca dari cerita tadi. Jadi dia udah masa bodoh aja sama eh, kedua anak-anaknya anak gitu ya. tadi. Iya, Oke. iya Nah, kedua anak. Ini dua anak ini kan bikin gaduh nih ya. Ternyata bapaknya kecapean gitu kalau menurut Kak Kevin gitu ya. Kecapean jadi sabodo teuing gitulah. Pokoknya ya wis kono lah gitu ya. Terserah lah Iya, mau benar. ngapain gitu. Yang penting saya mau istirahat gitu. Nah, kira-kira dengan kejadian yang seperti itu, kalau kita diposisikan sebagai orang-orang yang lagi mau istirahat, pulang kerja yang lagi capek itu apa Kak yang mungkin hal-hal yang mungkin dilakukan pada saat itu? Hal yang mungkin dilakukan kalau ngelihat ini ya Kak, kalau ngelihat Mm-mm. bapak-bapak tadi atau Iya, anaknya tuh bikin gaduh ya. Kita mau istirahat, anaknya bikin gaduh. Bapaknya malah tidur kayak nggak tanggung jawab banget gitu. iya kalau bisa sih diiniin juga ya, dikasih tahu ke bapaknya gitu, biar anaknya karena kan itu di tempat umum ya Kak, Iya, ya gitu sih. oke. Nah, itu tadi teman-teman. Ternyata kalau kita sudah merasakan emosi itu akan sangat mendorong ke perilaku kita. Salah satu contohnya kita udah nggak nyaman nih dengan dua anak yang loncat sana loncat ini teriak-teriak di saat orang-orang mau istirahat gitu ya. Salah satu langkah yang diambil oleh Kak Kevin itu tadi salah satunya adalah dengan memberitahu ayahnya gitu. Itu adalah salah satu perilaku yang didorong oleh adanya emosi gitu ya. Karena ada stimulus, ada emosi, kemudian muncul perilaku. Boleh di next? Oke. Emosi dan ruang lingkupnya. Jadi ternyata dalam sebuah penelitian itu dikatakan 20 tahun terakhir itu emosi dianggap sebagai faktor dominan dalam keberhasilan seseorang dan kegagalan seseorang gitu. Rumusnya adalah sukses itu 80% hasil dari emotional intelligence gitu dan kecerdasan emosi dan yang 20% itu IQ gitu ya. Ternyata presentasenya tuh jomplang banget gitu. Oh, emosi, kecerdasan emosi ini ternyata sangat menunjang keberhasilan dan kesuksesan seseorang di dalam setting industri mungkin ya atau di dalam setting pendidikan juga bisa tuh. Jadi kalau misalnya dalam setting industri ketika kita punya kemampuan yang baik tapi tidak diiringi dengan emotional intelligence yang bagus, mungkin juga kayak HRD-nya akan berpikir berulang kali untuk bisa approve pelamar yang seperti itu gitu ya. Jadi memang kecerdasan emosi ini sangat mempengaruhi keberhasilan dan atau kesuksesan seseorang gitu. Kemudian orang tergerak untuk melakukan sesuatu karena adanya dorongan emosi. Kayak tadi itu yang dikatakan sama Kak Kelvin ketika melihat ada bapak yang terpekur asik tidur gitu sementara anaknya bikin gaduh. Pengen tak bilangin bapaknya deh gitu atau mungkin ada yang lebih dari itu pengen tak cubit anaknya ini biar diem gitu misalnya ya. Nah itu tadi teman-teman ternyata emosi ini sangat mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian emosi memberikan dampak yang paling kuat dalam menentukan perilaku manusia dibandingkan kemampuan manusia lainnya. Nah itu tadi karena presentasenya ternyata juga 80% dalam menentukan kegagalan dan kesuksesan seseorang, maka emosi ini perannya sangat kuat ternyata ya dalam kehidupan manusia gitu, dalam menentukan keberhasilan, dalam menentukan sikap dan dalam menentukan perilaku gitu ya. Emosi ini ternyata sangat berpengaruh gitu. Next. Nah, teman-teman, dalam perspektif psikologi ini ternyata manusia itu dibagi menjadi dua. Ada manusia kognisi, ada juga manusia afeksi. Jadi kalau manusia kognisi ini, mereka dominan dengan logikanya.
Jadi setiap ada stimulus yang datang selalu dikaitkan dengan logika. Ini masuk akal nggak ya? Ini bisa dicerna sama saya nggak ya? Ini sesuai dengan saya nggak ya? Gitu. Setiap dia mau ngambil keputusan, dia mau bertindak, mau berperilaku, itu pasti dikaitkan dengan logikanya. Jadi lebih banyak bermain dengan logika. Tapi ada juga manusia afeksi. Nah, kalau kita membahas tentang perasaan dan emosi tadi, kita masuknya lagi bahas manusia afeksi nih. Manusia afeksi ini biasanya kalau di kelas saya ya sering dikatakan baper deh gitu. Jadi manusia afeksi ini cenderung yang apa-apa tuh bawa perasaan gitu ya. Apa-apa walaupun dalam kondisi yang nggak enak, tapi kalau dimintain tolong sama teman, nggak enak deh, nggak enak nanti dikatain pelit gitu misalnya kalau misal nggak mau bantuin atau dikatain nggak setia sama kawan nih gitu. Jadi dia lebih banyak membawa perasaannya ketika dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Itu yang disebut dengan manusia afeksi. Next. Nah, ternyata ketika kita merespon emosi itu tidak hanya saklek dalam satu aspek saja, tetapi ada dua kategori nih. Yang pertama ada reaktif. Jadi reaktif itu adalah sikap dalam memberikan respon terhadap situasi yang terjadi berdasarkan emosi, perasaan, atau suasana hati. Kayak bagian di sampingnya ini. Setiap kali ada stimulus, itu langsung diberikan respon tanpa ada proses berpikir, tanpa ada mengambil jarak terlebih dahulu untuk menentukan sikap gitu, nggak ada. Jadi setiap kali ada stimulus langsung dikasih respon karena dia ngeresponnya itu didasarkan sama emosi, sama perasaan atau suasana hati gitu. Kalau teman-teman kebayang sama minuman bersoda itu kalau digoncang-goncang gitu kan ya, dia akan langsung meluap. Jadi digoncang-goncang, ada stimulus digoncang-goncang, dia akan langsung meluap. Nah, seperti itu juga dengan orang-orang yang memiliki respon emosi reaktif gitu ya. Jadi misal nih ketemu di kampus gitu ya, ketemu sama teman yang udah lama nggak ketemu gitu. Kamu kok sekarang makin gendut ya gitu. Dengan stimulusnya seperti itu, dia bisa langsung meledak-ledak. Dia bisa langsung merespon dengan respon yang mungkin marah-marah, mungkin tersinggung, atau mungkin langsung ngatain balik dengan kata-kata yang lebih kasar gitu. Nah, bisa jadi itu terjadi karena perilaku yang dia lakukan itu didasarkan sama emosi dan perasaan tadi. Nggak ada lagi celah untuk dia mengambil mengambil waktu untuk proses berpikir gitu. Next. Nah, selain reaktif tadi, ternyata ada juga respon emosi proaktif, di mana sikap dalam memberi respon terhadap situasi yang terjadi berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Jadi kalau reaktif tadi langsung memberikan respon, kalau proaktif ini ada keabsahan memilih. Jadi dia keputusannya mau mengambil respon seperti apa itu didasarkan pada kesadaran diri, ada suara hati, pemikiran mendalam, pertimbangan ini baik atau buruk gitu ya. Jadi masih ada proses berpikir sehingga biasanya orang-orang dengan respon emosi proaktif ini cenderung lebih bisa memilih keputusan, lebih bijak, tidak gerusah-gerusuh gitu ya. Jadi pertimbangannya akan lebih matang ketika dalam mengambil keputusan. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari respon emosi yang proaktif. Nah, kalau tadi di respon emosi reaktif kita ibaratkan dengan minuman bersoda, kalau ini kita ibaratkan dengan air mineral. Air mineral itu walaupun kita kasih stimulus digoncang-goncang, dia tidak akan langsung meluap ketika botolnya dibuka gitu ya. Beda dengan reaktif tadi yang ketika digoncang dia akan langsung menyemburkan isi di dalam botol itu gitu ya. Itu juga perumpamaan yang cukup pas ketika menggambarkan antara respon emosi yang reaktif dan proaktif. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi pembahasan kita tentang perasaan dan emosi ya. Sampai di sini mungkin ada dari teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya, boleh dipersilakan. Saya kembalikan lagi deh sama Kak Lydia. Monggo Kak Lydia.
Ya, terima kasih buat Kak Ayu yang sudah memaparkan materinya tadi. Ya, sangat luar biasa ya tadi bagaimana kita harus memahami secara perasaan, gimana itu efeknya dari emosional juga dan sebagainya dari macam-macam hal tersebut. Eh, nah, buat audiens yang mau bertanya, boleh chat di kolom untuk bertanya ataupun bisa nyalakan mikrofonnya dan bicara langsung kepada pemateri. Boleh siapa yang mau bertanya? Apa suaranya kedengaran ini? Iya, jelas kok, jelas. Ya. Di room chat tadi sepertinya ada yang mau tanya, Kak. Ya, ini ada siapa? Muhammad Nurdani ingin bertanya. Ya, silakan. Suara saya bisa terdengar? Oh, bisa, silakan. Sebetulnya menarik ya berbicara masalah perasaan dan emosional ini. Sebetulnya yang menjadi saya penasaran itu adalah struktur anatomi dari perasaan atau emosional itu sendiri. Misal, kalau kita bagi tadi manusia itu menjadi dua versi ya, ada manusia kognisi dan manusia afeksi. Perasaan itu sendiri sebetulnya dibentuk dari struktur manusia yang sebelah mana gitu kan. Meskipun memang banyak gitu kan teori-teori mengatakan bahwa ada emosional, ada logika, kemudian ada juga yang disebut dengan insting kemudian. Nah, lantas emosional ini sendiri dalam kacamata ilmu psikologis ini dari mana aspek struktur anatominya gitu. Jadi dasar yang melatar belakangi adanya pembuatan teori emosional dalam ilmu pengetahuan psikologi itu seperti apa sih? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kak Dani ya manggilnya ya, atas pertanyaannya luar biasa nih. Oke Kak Litia, boleh saya jawab sekarang atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Kak Litia, bisa mendengar suara saya Kak? Mungkin langsung saja saya jawab aja ya Kak ya, daripada nanti saya lupa pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Nurdani sangat menarik gitu ya, bagaimana sih anatomi dari perasaan dan emosi itu sendiri muncul dalam diri manusia gitu. Kemudian kalau kita lihat kembali dari dua kategori tadi, perasaan dan emosi ini masuk ke yang mana gitu, apakah manusia yang kognisi atau manusia yang afeksi, begitu Kak Dani ya? Lebih ke apa? Apakah dari bagian yang mana? Apakah dari insting manusia atau dari logis manusia gitu? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang anatomi gitu ya, memang ada bagian-bagian struktur otak manusia yang mengatur tentang perasaan dan emosi itu sendiri. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini belum kita bahas Kak ya, karena itu akan cakupannya akan luas banget gitu tentang neurotransmitter gitu, bagaimana sih kinerja. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang anatomi gitu ya, memang ada bagian-bagian struktur otak manusia yang mengatur tentang perasaan dan emosi itu sendiri. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini belum kita bahas Kak ya, karena itu akan cakupannya akan luas banget gitu tentang neurotransmitter gitu, bagaimana sih
biologis manusia untuk memunculkan perasaan maupun emosi itu sendiri gitu. Nah, mungkin kalau tadi kita melihat ada dua kategori, ada manusia kognisi dan manusia afeksi. Nah, perasaan dan emosi ini munculnya kebanyakan pada manusia afeksi. Bukan berarti tapi manusia kognisi itu tidak punya perasaan dan emosi, tetapi biasanya dalam dua kategori itu ada hal-hal yang lebih dominan gitu ya. Kalau di kognisi tadi mungkin dominan kepada logika berpikir gitu ya, insting itu tadi. Tapi kalau di manusia afeksi dia dominan memakai perasaan dan emosi. Seperti itu Kak Nurdani. Oke, terima kasih Kak materi. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya ya? Kak Litia bisa membantu saya untuk membacakan pertanyaan yang ada di room chat. Saya masih adaptasi banget pakai Google Meet ya. Oh, ini wah udah banyak banget pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Arika Subagia. Mohon izin bertanya, apakah emosi dalam film Inside Out dari Pixar 2015 itu berdasarkan pada teori psikologi dan apa benar katarsis itu salah satu cara mengelola emosi? Terima kasih. Oke, Kak Arika, mohon maaf dulu nih sebelumnya karena saya nggak menonton filmnya, Kak. Jadi mungkin saya nggak bisa menjawab ya, apakah dalam film itu didasarkan pada teori psikologi atau enggak gitu. Tapi, mohon maaf Kak, nggak kedengeran suaranya. Oke, sekarang jelas suaranya? Lebih jelas? Atau belum bisa jelas? Belum bisa didengar? Terdengar. Oke, jelas. Oke, jelas ya. Tapi kalau misal ditanyakan apakah katarsis itu adalah salah satu cara untuk meregulasi emosi, jawabannya iya. Tergantung dengan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bisa dijadikan media untuk katarsis itu sendiri. Misalnya kita melakukan hobi yang kita sukai untuk melepaskan emosi gitu. Misal lagi sumpek banget, banyak tugas, banyak tuntutan pekerjaan gitu. Kemudian kita hobi nyanyi nih, yuk karaoke gitu. Nah, itu bisa dijadikan media sebagai katarsis gitu, di mana kita bisa melepaskan emosi-emosi negatif yang mungkin sedang dirasakan gitu. Jelas, cuman saya kesana Kak. Oh iya. Oke. Gitu ya Kak Arika. Kemudian Amirul Hajir Farih. Kak izin bertanya, apakah baperan itu baik atau buruk? Dan bagaimana caranya kita mengatasi perasaan kita agar tidak baper sekali, Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara baik atau buruk, semua itu ada porsinya masing-masing, Kak. Ada kalanya baperan itu dibutuhkan, ada kalanya juga bisa kita kontrol, harus kita kontrol gitu. Misalnya ketika kita lagi mendengarkan cerita orang lain, nah itu baperan dibutuhkan karena kita akan memunculkan rasa empati gitu ya untuk mendengarkan dia sepenuh hati bercerita, kemudian mungkin akan dari situ muncul support yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi presentasi nih di depan dosen, terus kita diberikan masukan dan kritikan yang sangat membangun, terus kemudian kita baperan, nah sepertinya itu baper yang muncul di waktu yang kurang tepat gitu ya. Jadi kalau mau dikategorikan baik atau buruk, ya sebenarnya tidak ada pengkotak-kotakan bahwa itu baik atau buruk, tergantung bagaimana situasinya. Seperti itu, Kak. Kemudian apa tadi ya, bagaimana cara agar kita bisa mengatasi perasaan agar tidak baper sekali, Kak. Oke, jadi terus terang saya ini termasuk manusia afeksi, jadi banyak didominasi oleh perasaan-perasaan gitu ya, setiap kali mengambil suatu keputusan, setiap kali bertindak. Nah, pernah suatu ketika saya mendapat masukan dari dosen, katanya gini,
kamu tuh mbok jangan baperan. Sekali-kali boleh kok dipakai itu pikirannya gitu. Saya waktu itu terdiam. Oh, oke. Berarti mungkin selama ini saya terlalu bawa perasaan nih, gitu kan ya. Jadi setelah itu apa yang saya lakukan? Setiap kali ada situasi yang menuntut saya untuk mengambil keputusan atau situasi yang membuat saya harus bertindak melakukan sesuatu gitu, saya lakukan dengan respon emosi yang proaktif tadi. Ada proses berpikir. Misal biasanya ketika ada stimulus saya langsung baperan nih, dikatain boleh kok dipakai pikirannya. Loh emang selama ini nggak dipakai ya pikiranku ya gitu. Misal kalau kita mau baperan kan ya. Tapi kalau kita ada proses berpikirnya, kita mengambil jarak dulu nih dari stimulus yang ada, kita ambil jarak dulu, kita diam, kemudian berpikir, benar nggak ya apa yang diomongin sama dosen tadi, misal gitu. Oh iya ya, ternyata emang saya selama ini tuh kalau mengambil keputusan didasarkan sama perasaan aja gitu. Bahkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu merugikan saya, tapi karena perasaan nggak enak, jadi akhirnya ya udahlah dilakuin aja gitu misalnya. Itu kan sebenarnya merugikan saya sendiri ya, tapi tetap dilakukan karena itu tadi didominasi oleh perasaan dan emosi tadi. Nah setelah itu apa yang saya lakukan? Mengoreksi kembali apa yang sudah saya lakukan ini ternyata kurang efektif di saat-saat tertentu gitu. Jadi lain kali berarti saya harus ada proses berpikir gitu. Nah itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol agar kita nggak terlalu bawa perasaan gitu ya. Kemudian Oh Kak, mohon ya. maaf tadi. Ya, aku bisa bacain sekarang yang bertanya. Oh iya ya. Iya nggak apa-apa kali ya, santai, nggak apa-apa kok. Ya, sekarang uswatun hasanah ya. Iya ya. Ya. Pertanyaan dari Kak Uswatun Hasanah Bismillah izin bertanya, yang saya mau tanyakan dalam perspektif psikologi ada dua, ada manusia kognisi, itu seperti apa Kak? Maaf soalnya tadi saya belum paham katanya. Oh iya. Oke, jadi kalau manusia kognisi itu setiap tindakan dan keputusan yang diambil itu didasarkan dengan pertimbangan logika gitu ya, antara untung dan rugi gitu misalnya. Atau mungkin jadi kadang-kadang sampai saya pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan kalau manusia kognisi ini sampai nggak ada empatinya gitu, benar-benar pakai logika banget gitu. Misalnya ada yang cerita nih, iya aku habis diputusin, gini ceritanya sedih banget, tapi bisa aja langsung dipatahkan sama manusia kognisi. Apa sih gitu aja diambil pusing gitu misalnya, kan bisa cari lagi gitu misalnya. Jadi itu apa namanya, setiap tindakan, keputusan, bahkan ketika dia merespon orang lain pun sangat didasarkan dengan logika gitu. Ya, bagaimana Gitu, Kak Kak. Uswatun Hasanah? Apakah sudah jelas? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini cukup banyak pertanyaannya Kak Ayu. Iya nih. Banyak banget yang Aduh. antusias nih. Ya, nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya. Dari Kak Reza Artamavio. Waduh. Saya bertanya, mengapa ada beberapa sekelompok orang yang mampu menahan emosi amarah seketika menghadapi suatu masalah? Dalam kurung mampu bersabar ketika di lingkungan luar, namun ketika di lingkungan rumah justru emosinya bisa meledak-ledak walaupun hal sepele. Terima kasih Kak Ayu. Oke, wah Kak Reza ini teman-teman kuliah saya S1 nih. Dia sepertinya nggak bertanya itu, nggak benar-benar bertanya, tapi ngetes kali ya. Oke, mohon izin Kak Reza untuk menjawab pertanyaannya. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Oke, kenapa sih ada orang yang bisa menahan emosinya ketika menghadapi suatu masalah di lingkungan luar gitu, tapi kalau di rumah justru seringnya malah meledak-ledak gitu ya. Yang pertama kita perlu melihat stimulusnya Kak. Jadi
karena stimulus di luar itu biasanya lebih netral dengan emosi kita, jadi kita akan lebih bisa untuk mengontrol. Tapi kalau di rumah itu kan orang-orangnya sudah sering kita temui, karakternya kita sudah paham, dan akan sangat sulit untuk kita bisa netral gitu ya dengan emosi kita. Maka sangat-sangat memungkinkan kalau misalnya ada stimulus yang sepele aja kita bisa langsung meledak-ledak gitu. Kemudian yang kedua juga didasarkan sama kecerdasan emosi tadi, Kak. Jadi bisa saja orang-orang yang bisa dibilang kontrolnya berbeda tadi ya, kalau di luar sama di rumah itu kecerdasan emosinya belum terlalu matang gitu. Kenapa bisa dikatakan belum terlalu matang? Karena kalau misalnya dia sudah matang, seharusnya di luar maupun di dalam lingkungan pun dia akan bisa mengontrol emosinya gitu. Dan kembali ke respon emosi tadi, bahwa mungkin dia adalah kategori orang yang punya dua respon emosi gitu ya, tergantung mana yang dibutuhkan dia gitu. Jadi ketika waktu di luar dia pakai yang proaktif, kalau di dalam rumah karena banyak hal-hal yang sudah subjektif tadi, jadi akhirnya dia lebih cenderung reaktif gitu. Gitu Kak Reja. Aduh, jadi gugup saya ditanyain temen sendiri. Gimana Kak Reja? Ada yang mau di komentari Kak Reja? Halo. Iya, halo. Terima kasih atas jawaban yang sangat jelas Kak Ayu. Tapi menurut Kak Ayu, saya pernah mendengar bahwa kata lain orang yang lebih sabar di luar lingkungan rumah ini, tapi di rumah dia meledak-ledak itu dikarenakan seperti pelampiasan. Apakah itu bisa dibilang benar nggak Kak? Oke. Kalau terkait dengan nilai benar dan salahnya kita tidak bisa menilai ya, karena kita tidak tahu kejadiannya waktu itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa pakai kacamata yang lebih luas gitu. Bisa saja mungkin karena memang ada stimulus dari keluarganya sendiri yang membuat dia menjadi meledak-ledak gitu misalnya. Atau sebenarnya nggak ada stimulus apa-apa, tapi karena emang dia udah nggak netral emosinya sama keluarganya di rumah, jadi lebih meledak-ledak gitu. Jadi kalau untuk benar atau tidaknya, kita nggak bisa menilai kalau kita tidak melihat dari dua kacamata gitu. Gitu Kak Reja. Baik, terima kasih Kak Ayu atas jawaban yang sangat memuaskan. Sama-sama Kak Reja. Oke, Kak Litia. Atau mungkin langsung saya bacakan aja ya. Selanjutnya, wah ini juga dari teman saya nih. Aduh, makin gugup nih. Dari Kak Nada Gita Pratiwi. Izin bertanya Kak, apakah hasil dari respon emosi yang reaktif selalu negatif? Terima kasih Kak Ayu cantik. Wah, terima kasih nih. Pakai muji segala nih, minta ditanyain nomor rekening kayaknya ya. Oke, Kak Nada. Jadi, selama ini yang saya dapatkan dari penjelasan baik dari penjelasan dosen maupun dari jurnal yang saya baca, bahwa respon emosi yang reaktif ini memang cenderung ke arah perilaku yang negatif gitu. Jadi seperti tidak sabaran, gerusa-gerusu, kemudian jadi gampang tersulut emosi, marah gitu misalnya. Jadi memang tidak selalu ya mungkin ada di luar sana yang orang reaktif tapi dia reaktifnya ngedumel di belakang gitu misalnya, ada juga. Jadi walaupun ngedumel di belakang juga sebenarnya perilaku yang negatif ya, tapi tidak secara langsung, tidak langsung meledak-ledak di depan orang yang
sedang berinteraksi dengannya gitu mungkin. Nah, tapi intinya itu tadi Kak, bahwa respon emosi reaktif itu cenderung kepada perilaku-perilaku yang negatif gitu Kak Nada. Begitu Kak Nada, gimana? Bagaimana Kak Nada? Oh, sudah jelas. Udah Terima jelas. kasih. Iya. Oke, sama-sama Kak Nada. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nabila Almarati. Bismillah. Selamat malam Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi suasana hati yang sering berubah-berubah? Oke. Berubah-berubahnya ini tanpa alasan atau ada alasan nih? Ada kan ya tiba-tiba lagi sedih terus langsung hilang jadi ketawa gitu misalnya, atau lagi ketawa-ketawa ingat apa dikit langsung jadi sedih gitu tanpa alasan. Oke, tanpa alasan. Kalau tanpa alasan, yang pertama kita harus kaji lebih jauh ya Kak, kita harus asesmen lebih jauh lagi apakah ini sudah termasuk dalam gangguan psikologis atau tidak gitu. Nanti kalau misal pun itu termasuk dalam salah satu gangguan psikologis, maka langkah pertama yang harus dilakukan selain dari diri sendiri, kita juga harus meminta pertolongan pada ahlinya gitu. Nah, kemudian oke, kalau misalnya kira-kira perubahan emosinya itu cukup drastis atau enggak Kak? Dalam 1 jam itu bisa mengalami berapa emosi? Dari Kak siapa tadi pertanyaannya ya? Kak Nabila. Beberapa emosi Kak, oke. Itu sudah sejak lama dialami? Ya oke. Lebih dari 6 bulan kah? Kalau misal itu sudah lebih dari 6 bulan dan moodnya sangat swing gitu ya, sangat gampang sekali berubah, saran saya langkah pertama yang harus dilakukan adalah cari pertolongan ahli dulu Kak. Nah dari pertolongan ahli itu nanti baru kita bisa menentukan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu, untuk mengubah biar kita nggak terlalu gampang berubah emosinya gitu ya. Karena kalau sudah dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian berubahnya tanpa alasan, saya kira itu sudah termasuk ke dalam ciri-ciri salah satu gangguan psikologis gitu. Oke, untuk Kakak Nabila, gimana ini sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Febriana Novianti. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menanggapi seseorang yang tidak kooperatif ketika diajak komunikasi? Semisalkan dicontohkan pada pasien RSJ, bagaimana cara kita menanggapi dan mengajak dia agar mau kooperatif dalam komunikasi, dan bagaimana cara kita mengontrol emosi kepada orang jenis tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Kalau misal kita mencontohkannya dengan pasien di RSJ, berarti memang harus kita yang pintar-pintar untuk mengelola emosi, kemudian bagaimana menarik dia agar bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu ya Kak ya. Karena bagaimanapun kondisi mereka adalah kondisi yang harus kita pahami gitu.
mereka nggak mau ngomong, mereka nggak mau mandi, mereka nggak mau makan, itu harus kita cari cara biar mereka mau gitu. Jadi apa namanya, memang harus kita yang perlu mengontrol dan mengatur strategi gitu ya, apa yang harus kita lakukan dalam mengajak mereka berkomunikasi biar mau kooperatif. Mungkin bisa dibujuk dengan kegiatan yang dia sukai dulu, atau dengan makanan yang dia sukai dulu gitu. Karena kalau untuk asertif itu tidak memungkinkan ya kalau dengan pasien rumah sakit jiwa. Lain halnya dengan kita yang sehat jiwa gitu, maksudnya dengan teman sebaya atau dengan orang tua gitu. Ketika kita mau mengajak komunikasi yang kooperatif, maka kita harus terapkan asertif gitu. Apa yang tidak membuat kita tidak nyaman, kita sampaikan. Ya, Kakak Febrian. Nah, bagaimana Kak? Sudah, terima kasih Kak, sudah jelas. Kita ke pertanyaan terakhir Kak Ayu. Ya, oke. Dari Kak Fatimah. Izin bertanya Kak, ketika karakter diri yang cenderung spontan dan belak-belakan, apakah itu dapat dikategorikan termasuk respon reaktif? Terima kasih. Oke, belak-belakan dan ceplos-ceplos gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu nih, pernah saya dalam suatu lingkaran dengan dosen gitu ya. Ketika itu kita diminta untuk menuliskan satu PR di dalam diri yang harus kita selesaikan gitu. Nggak harus sih, tapi yang ingin kita selesaikan gitu. Nah, salah satu hal yang ingin saya selesaikan dengan diri saya sendiri yaitu belak-belakan itu tadi justru. Nah, ketika saya bercerita dengan dosen bahwa sepertinya saya perlu nih menghilangkan atau setidaknya mengurangi sedikit gitu kadar dari belak-belakan saya ini. Justru dosen itu bilang bahwa belak-belakan itu memang termasuk ke dalam respon emosi yang reaktif ya, tetapi bukan berarti tidak dibutuhkan sama sekali sama kita gitu tuh tadi. Misal ketika dalam situasi yang misal kita lagi jadi MC gitu ya, misalnya jadi MC, itu kan sangat dibutuhkan ya, yang ceplas-ceplos, yang spontan gitu, yang belak-belakan gitu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan situasi yang formal, yang menegangkan gitu, saya rasa kurang pas kalau kita menjadi individu yang belak-belakan dan spontan gitu. Kalau ditanya apakah dia masuk ke dalam respon emosi yang reaktif, iya, tetapi apakah dia dibutuhkan atau tidak, ya tetap dibutuhkan, asal dengan kadarnya gitu. Iya. Baik. Kak Fatimah, bagaimana Kak Fatimah? Iya, izin menanggapi Kak. Iya, boleh. Silakan. Oke, berkaitan dengan itu, ini terkait dengan diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kalau tadi Kakak sudah jelasin dua emosi, yaitu manusia, kognisi dan afeksi, saya cenderung ke kognisi sebenarnya. Tadi kan kalau ada Kakak contohkan bahwa salah satunya itu ketika ada seseorang, mungkin misalnya kita lah, diri saya sendiri misalnya begitu kan, lebih ke tadi ada contohnya yang Kakak sebutin, ya, intinya lebih mengedepankan logika dan tadi Kakak contohin, salah satunya tadi contohnya misalkan gampang lah itu nanti ada udah lebih kayak gitu kan, lebih kepada tidak membawa perasaan seperti itu. Nah, kadang sebenarnya kita misalkan memberikan solusi kepada orang lain supaya orang lain itu tidak terlalu hanyut mungkin terhadap sesuatu, atau tidak
biar dia tidak cemasan dengan masalahnya dan segala macam, misalkan begitu. Nah, tapi kita juga tahu kadang kan perkataan kita dan maksud kita itu cenderung mungkin lebih apa ya, terkadang disalahartikan karena itu tadi ketemunya sama yang manusia afeksi begitu. Oke. Parahnya lagi itu kita apa ya? Tapi kalau secara respon, saya bukan termasuk orang yang apa parah untuk reaktif, enggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan gerasa-gerusuk memang ada sedikit sih gerasa-gerusuk dan itu tadi belak-belakannya dan spontannya itu. Nah, itu gimana ya, Kak? Maksudnya supaya saya sebagai manusia kognisi ini bisa apa ya, menstabilkan dan menetralkan supaya tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak menyinggung orang lain. Karena kita nggak tahu ya, kadang yang kita temui itu atau lawan bicara kita misalnya gitu kan bukan tipe yang sama kognisi atau belum paham terhadap kita, belum paham terhadap kita gitu maksudnya, Kak. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama Kak Fatima. Oke, jadi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain gitu, misal diajak cerita gitu, gimana sih biar kita tuh bisa lebih mengontrol biar nggak ceplas-ceplos dan akhirnya menyakiti orang lain gitu ya, karena kita nggak tahu nih lawan bicara kita nih termasuk tipe yang mana gitu. Nah, sebenarnya setiap kali kita mendengarkan cerita dari orang lain, yang dibutuhkan adalah skill empati, Kak. Bagaimana kita bisa masuk dulu ke dalam apa yang dia ceritakan, baru nanti kita perlahan memasukkan apa yang nasihat yang ingin kita berikan ke dia gitu. Jadi, walaupun kita frontal gitu, tapi kita pahami dulu dia gitu. Misalnya dia cerita nih, aku lagi sedih, gini. Oh iya, kamu lagi sedih ya gitu. Oke. Terus apa yang kamu rasakan gitu misalnya. Kita pahami dulu. Kita yakinkan bahwa kita ada di pihaknya gitu misalnya. Nah, kemudian setelah dia sudah puas bercerita, seluruh emosi yang dia rasakan sudah keluar gitu, baru kita perlahan sisipkan nasihat apa yang kita dasarkan dari logika tadi ya, misalnya kata Kak Fatimah tadi, yang mau kita kasih ke dia. Jadi tidak terlalu langsung diberikan secara frontal gitu. Kalau misalnya dia lagi cerita terus kita langsung, udahlah nggak usah terlalu dipikir gitu misalnya. Bukannya nanti lega, tapi dia justru malah akan merasa tidak dipahami sama lawan bicaranya gitu Kak. Jadi yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam dunianya, baru nanti setelah apa yang dia rasakan itu sudah lega, dia rasa lega, baru kita masukkan, kita sisipkan nasihat apa yang mau kita sampaikan ke dia. Gitu. Oke, baik Kak. Boleh nanggapin sedikit lagi nggak Kak? Oke, boleh. Mungkin nggak kira-kira ketika seseorang itu mempunyai emosi seperti manusia kognisi, yang tadinya dia itu punya reaktif yang gampang marah dan gerasa gerusuk, kemudian dia bisa jadi lebih apa ya, lebih ke respon proaktif. Itu gimana ya Kak, biar dia itu lebih dominan ke proaktif, responnya itu lebih ke proaktif gitu. Atau gimana cara ngerubahnya biar dia lebih bisa melatih dirinya untuk proaktif. Oke, sama-sama. Jadi kalau misal kita nih reaktif, terus gimana sih caranya biar apa bisa nggak suatu saat kita bisa jadi manusia yang proaktif gitu ya? Bisa dengan proses belajar yang tapi ya tentu tidak mudah dan tidak bisa instan gitu ya. Apalagi ketika kita sudah di atas 18 tahun, biasanya kalau kita sudah di atas 18 tahun itu karakter kita sudah melekat dalam diri kita gitu ya. Jadi akan sedikit susah untuk dirubah, yaitu walaupun bisa tapi melalui proses belajar yang cukup banyak gitu ya, cukup banyak dan cukup panjang gitu. Gitu Kak Fatimah. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari Kak Fatima.
Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya kembali ataupun ada yang mau didiskusikan. Tadi cukup antusias ya dengan 9 pertanyaan kepada Kak Ayu. Lumayan banyak ternyata ya. Iya, dan satu tanggapan dari Kak Fatima yang sangat luar biasa tadi. Langsung reaktif tadi ya, ketika dalam berdiskusi. Ya mungkin diskusi kali ini kayaknya bisa cukup ya Kak. Mungkin Kakak bisa closing dari ada diskusi malam ini untuk kita semua, motivasi dan sebagainya agar kita lebih semangat kembali, terus kita juga lebih ke disiplin dan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Oke. Ya mungkin apa ya? Satu trik dari saya ketika kita sedang dalam kondisi yang sangat tidak well gitu, misal kita lagi marah banget atau kita lagi sedih banget, cenderung dengan emosi-emosi negatif yang dirasakan gitu ya. Langkah pertama yang diambil adalah ambil jarak dulu dari permasalahan, dari situasi, dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Gitu. Kita ambil jarak dulu, tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan dari mulut, lakukan berulang kali sampai kita merasa lega. Nanti setelah itu kita akan lebih jernih dalam proses berpikir, dalam menentukan ini mau kita respon apa nih, stimulus ini mau kita respon apa nih gitu. Sehingga kita akan lebih cenderung tenang gitu ya, dan ketika mengambil keputusan juga tidak berasa gerusuh gitu. Itu sedikit tipsnya dari saya Kak. Kemudian saya juga mau minta maaf nih sama teman-teman semuanya kalau misal ada jawaban yang mungkin masih kurang sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau materinya juga masih banyak kekeliruan, masih banyak kekurangan gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaatnya itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Saya juga terima kasih banyak sama Inspirasi Malang sudah diajak untuk sharing sama teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan dari forum ini silaturahmi kita terus terjaga, dan dari forum ini juga bisa menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita semua. Amin. Terima kasih banyak atas antusiasnya teman-teman semuanya.